Agar sobat kabar baik tidak salah paham dengan apa yang saya sampaikan, maka saya harapkan menonton video ini sampai akhir. Saya akan memberikan bukti kenapa saya mengatakan bahwa Yahya Waloni adalah musuh Kristen. Mengapa saya katakan bahwa Yahya Waloni bukan seorang yang takut akan Allah. Shalom, shalom, shalom sobat kabar baik dimanapun Anda berada. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas topik yang sama tentang mualaf. Nah, mualaf yang saya bahas masih tetap Yahya Waloni. Mengapa demikian? Karena memang kita harus menyadarkan bahwa Yahya Waloni itu salah. Yahya Waloni melakukan kesalahan besar di dalam setiap ceramah-ceramahnya. Coba kita memperhatikan setiap ceramah-ceramahnya. Pasti dia selalu membawa Kristen. Dia selalu membawa orang Kristen. Pendeta-pendeta dia selalu menyeret dalam setiap ceramah-ceramahnya. Dan di dalam setiap ceramah-ceramahnya tidak terlepas dari menyebarkan fitnah. Dia selalu menjelekkan agama Kristen. Dia selalu menyebarkan kebohongan tentang agama Kristen. Dan semua yang beliau katakan itu sebenarnya tidak ada di dalam kekristenan. Karena itu penting sekali untuk kita membahas Bapak Yahya Waloni. Mengapa terlihat dalam setiap ceramahnya beliau sangat membenci kekristenan? Hal itu karena di dalam hati Yahya Waloni tidak ada kasih. Mengapa? Karena jika orang memiliki kasih, dia akan cenderung menggunakan kata-kata yang lebih halus dan tidak menyebarkan fitnah-fitnah di dalam setiap ceramah kita. Jangan karena untuk menyenangkan orang lain kita memberitakan kebohongan. Hal itu dilarang oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, berbicara tentang kasih, orang Kristen tahu bahwa salib Kristus adalah puncak tertinggi dari kasih Allah. Karena itu kita selalu melihat orang Kristen, mereka tetap mengasihi orang-orang yang membenci mereka. Mereka tetap mengasihi orang-orang yang membakar gereja mereka. Bahkan mereka mengasihi orang-orang yang mengatakan bahwa darah orang Kristen itu halal. Orang Kristen bisa dibunuh karena mereka kafir. Sobat kabar baik, satu poin yang tidak kita temukan dalam agama manapun adalah kasih Kristus, di mana kasih Kristus mendasari hidup orang-orang Kristen, sehingga orang-orang Kristen mampu mengasihi siapa saja yang melakukan kejahatan terhadap mereka. Berbicara tentang Yahya Waloni, kenapa saya mengatakan bahwa dia tidak takut akan Allah? Dia bukan seorang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Sebab tidak terlihat bagaimana Yahya Waloni menonjolkan kasihnya di saat berceramah dan sebagainya. Agar sobat kabar baik tidak salah paham dengan apa yang saya sampaikan, maka saya harapkan menonton video ini sampai akhir. Saya akan memberikan bukti kenapa saya mengatakan bahwa Yahya Waloni adalah musuh Kristen. Mengapa saya katakan bahwa Yahya Waloni bukan seorang yang takut akan Allah. Berikut ini adalah bukti di mana Yahya Waloni tidak memiliki kasih. Mari simak cuplikan video berikut. Di Lampung juga begitu, saya diundang tabligh akbar Maulud Nabi. Nggak tahu saya kalau yang bikin ini partai PDIP. Waktu saya bilang doakan ibu-ibu, doakan di Megawati supaya cepat wafat, cepat mati. Oh, dia langsung bilang, Ustaz, waduh saya kurang senang tadi Ustaz bilang, ini saya kan ketua DPC. Wah, supaya kau juga sama-sama dengan Megawati mati cepat. Itu Ahok itu fanatis beragama Kristen. Wow, itu tukang bayar gajinya pendeta itu. Pura-pura saja dia itu mengakui Islam, bohong. Dia itu makanya jemaah bilang, Ustaz, doakan supaya Ahok cepat masuk Islam, doakan supaya cepat mati. Ente mau bermain berkhianat terhadap Islam, jangankan saudara, jangankan kau kafir, sedangkan Muslim saja dapat akibatnya. Apalagi kau kafir itu. Sekarang di penjara, mengatakan Al-Maidah 51 membohongi, dipanggil ahli. Sampai Habib Rizik membawa kitab yang tebal menafsir Al-Maidah.
Lalu yang pro Ahok, yang jadi ahlinya Ahok, Quraisy Shihab. Lupa saya bilang tadi, dia juga supaya cepat mati juga. Kita telah melihat bersama bahwa di dalam video tersebut Yahya Waloni berdoa agar Megawati cepat mati. Demikian juga dia mendoakan Bapak Ahok dan juga Bapak Quraisy Shihab. Yahya Waloni berharap supaya mereka cepat mati. Apakah ini adalah seorang pendakwah yang benar-benar takut akan Allah? Apakah dia adalah seorang yang memiliki rasa kasih terhadap sesamanya manusia? Wow, ini tidak menunjukkan sama sekali karakter atau sikap seorang yang takut akan Tuhan. Sebab sangat tidak masuk akal saya seorang pembicara, seorang pendakwa, seorang ustadz mengajarkan di depan para jemaahnya agar mendoakan supaya orang-orang seperti Ibu Megawati, orang-orang seperti Ahok, orang-orang seperti Bapak Quraisy Shihab cepat mati. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal saya. Jelas sudah bahwa Yahya Waloni bukan seorang yang takut akan Allah. Yahya Waloni bukan seorang yang memiliki kasih dan dia tidak cocok untuk menjadi seorang pendakwah. Apa buktinya seorang yang takut akan Allah? Buktinya adalah seorang yang takut akan Allah, dia dilandasi dengan kasih. Di saat dia berbicara, di saat dia bertindak, selalu kasih yang didahulukan. Seperti yang dijelaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8, demikian firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayatnya 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jelas firman Tuhan mengatakan tadi. Ayat 8 menegaskan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi sangat disayangkan orang-orang seperti Bapak Yahya Waloni disenangi oleh banyak orang. Sangat disayangkan sebab telah terbukti bahwa Yahya Waloni bukan seorang yang takut akan Allah, dan Yahya Waloni bukan seorang yang memiliki kasih yang perlu dicontohi. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.